Sejak awal munculnya KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di awal bulan Agustus ini, adakah yang menantikan bergabungnya Fadlizon di sana? Kalau Fahri Hamzah sudah pasti jelas dia tidak mau bergabung dengan KAMI karena dia sudah punya partai sendiri. Sementara isinya KAMI ini kan teman-teman Fadlizon semua. Kenapa dia tidak ada di sana? Pertanyaan ini sebagian terjawab ketika Fadlizon mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Naraya pada tanggal 13 Agustus lalu. Fadlizon tidak mau terlihat terlibat dengan KAMI karena dia akan mendapatkan tanda kehormatan itu. Karena kalau dia terlibat, maka Fadlizon akan kehilangan muka duluan. Jadi kelihatan banget kurang ajarnya. Sementara dalam deklarasi ada spanduk yang hendak memakzulkan Jokowi, orang yang memberikan bintang kepada Fadlizon. Wah, kacau sekali bukan? Tapi seiring waktu, deklarasi KAMI bukannya menuai simpati publik, malah lebih dikenal dengan banyak blundernya. Dari hadirnya dubes Palestina yang katanya diakali oleh Din Syamsuddin, sampai peringatan para ahli bahwa deklarasi KAMI berpotensi jadi klaster baru COVID-19, sehingga banyak yang mendapatkan kecaman. Boro-boro isi tuntutan KAMI ini mendapatkan perhatian masyarakat. Mereka berkumpul di satu tempat saja sudah memancing banyak celaan. Jadilah Fadlizon mengeluarkan rangkaian tweet atau tweet dalam rangka mengendorse KAMI, sekitar 28 tweetan. Dan dalam 28 tweetan yang kebanyakan nyinyir dan mengendorse KAMI tersebut, terdapat 2 tweetan kunci dalam tulisan Fadlizon tersebut. Catatannya cukup jelas. Jika parlemen dan partai politik kita menjalankan fungsinya, peka terhadap aspirasi masyarakat, melaksanakan fungsi check and balance terhadap kekuasaan, maka gerakan seperti KAMI ini sebenarnya tak akan muncul, tulisnya. Cuitan ini yang disorot oleh Yunarto Wijaya, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Cuitan selanjutnya adalah, gerakan seperti KAMI selalu muncul di setiap periode pemerintahan. Dulu pada masa Orde Baru misalnya ada kelompok petisi 50. Dan sebelumnya, Adiana Pitupulu juga pernah menguliti agenda KAMI yang sebenarnya, yang membantah klaim bahwa KAMI ini adalah gerakan moral. Adian membandingkan dengan petisi 50. Perbedaan yang substansial adalah gerakan moral itu tidak membangun jaringan, sementara KAMI ini mulai buka cabang. Misal untuk daerah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, deklarasinya digelar di kota Solo. Ini gerakan moral apa gerilya politik? Dalam cuitan tersebut, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menanggapi dan menantang langsung Fadlizon, yang mana sejauh ini Fadli masih bungkam atau pura-pura tidak melihat tantangan Yunarto. Tweet ini sebetulnya punya muatan cukup bagus kalau Anda bisa memulainya dengan mundur dari partai dan DPR dan fokus di KAMI. Karena di tweet ini Anda menyiratkan partai dan parlemen gak jalankan fungsi dengan baik, tulis Yunarto menanggapi rangkaian cuitan Fadlizon. Memang betul apa yang dicuitkan oleh Yunarto Wijaya. Dengan menyatakan itu, sama halnya Fadlizon mengakui kalau DPR dan partai politik tidak menjalankan fungsinya dengan baik, termasuk dia sendiri, iya kan? Ini namanya menepuk air bidulang kena muka sendiri. Jadi selama ini Fadlizon sebagai anggota dewan ngapain aja? Twitteran melulu. Makanya Yunarto pun menantang Fadlizon untuk mundur dari partai dan mundur dari DPR RI. Ya hayo, berani nggak? Tak hanya diberi tanggapan menohok oleh Yunarto, cuitan Fadli ini juga dibalas oleh netizen seolah menampar kenyataan bahwa Fadli ini sedang menguliti diri sendiri. Seperti akun @aronbahtera yang menuliskan, "Saya suka tweet ini. Jika parlemen dan partai politik kita menjalankan fungsinya, Anda ngomongin diri sendiri." @bobbywips menuliskan, "Bagus Zong tweetnya. Gimana kalau dimulai dari lo mundur dari partai dan DPR lalu fokus di KAMI? Kan lo anggap partai dan DPR nggak menjalankan fungsinya. Ngapain lo bertahan di situ? Jangan jadi song kosong nyaring bunyinya," tulisnya. Kita yakin Fadli nggak bakal mau mundur dari parpol, apalagi dari DPR RI. Kalaupun nanti dia membalas cuitan Yunarto, dia akan berusaha ngeles. Dia tidak akan menjawab tantangan Yunarto ini.
karena jabatan sebagai anggota DPR RI merupakan tameng terpakem buat Fadlizon agar bisa nyinyir seenak udelnya sambil berlindung di balik jabatan kan. Halah, ketahuan kok. Tapi begitu kena tantangan Yunarto, dia langsung bungkam. Biasanya Fadlizon kan gercep di Twitter. Oke, mari kita tunggu sampai kapan Fadlizon bungkam.